Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanisi dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi Stata untuk melakukan analisis ArcGarch. Tetapi sebelum kita lakukan analisis dengan Stata, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait Arch dan Garch. Di sini terdapat latar belakang Arch atau Garch. Jadi, data dari waktu, terutama data keuangan, seringkali memiliki volatilitas yang tinggi. Volatilitas mengacu pada kondisi yang berkonotasi tidak stabil, cenderung bervariasi, dan sulit diperkirakan. Implikasi data yang bervolatilitas tinggi adalah varians dari errornya tidak konstan atau mengalami heteroskedastisitas. Nah, Arch atau Garch ini merupakan dua model estimasi untuk perilaku data dengan volatilitas tinggi. Kenapa kita menggunakan Arch atau Garch? Jadi metode OLS harus memenuhi asumsi klasik. OLS akan menghasilkan estimator yang blue atau base linear unbiased estimator. Jika memenuhi datanya itu normalitas, tidak mengandung autokorelasi, tidak mengandung multikolinearitas, dan juga homoskedastisitas. Sementara itu, banyak fenomena ekonomi dengan sendirinya mengandung heteroskedastisitas. Jika diestimasi menggunakan OLS, yaitu dengan syarat homoskedastisitas, maka jika dipaksa homoskedastisitas, maka informasi akan hilang. Jadi dicari model yang bisa mengakomodasi masalah heteroskedastisitas, maka kita bisa lakukan dengan model ArcGarch. Di sini saya akan menjelaskan terkait Arch dan Garch secara terpisah. Jadi untuk Arch atau model autoregressive conditional heteroskedasticity merupakan model autoregressive yang terjadi dalam keadaan ragam tidak konstan. Volatilitas merupakan ukuran ketidakpastian dari data deret waktu yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi. Fluktuasi ini menyebabkan ragam dari residual tidak konstan atau heteroskedastisitas. Maka pada tahun 1982, Engel ini menunjukkan model Arch untuk mengatasi kondisi tersebut. Model Arch ini berordo P dan dinotasikan dengan Arch P. Oke, selanjutnya ada Garch. Jadi Garch ini merupakan panjangan dari Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, merupakan perluasan dari model Arch. Garch ini merupakan salah satu pendekatan untuk memodelkan runtun waktu dengan kondisi error bervariasi menurut waktu atau heteroskedastisitas. Garch dianggap memberikan hasil yang lebih sederhana karena menggunakan lebih sedikit parameter sehingga mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan. Konsep dasar dari Garch adalah varians tidak hanya dipengaruhi oleh residual yang lampau, tetapi juga oleh lag varians kondisional itu sendiri. Dengan demikian, varians kondisional pada model Garch terdiri atas dua komponen, yakni komponen lampau dari residual kuadrat yang dinotasikan dengan derajat P dan komponen lampau dari ragam kondisional dinotasikan dengan derajat Q, sehingga Garch ini dinotasikan sebagai PQ. Oke. Berikut ini berbagai tahapan estimasi model Arch-Garch. Jadi yang pertama itu kita lakukan identifikasi efek Arch, yaitu dengan cara regresikan model secara OLS. Lalu yang kedua uji asumsi klasik, terutama homoskedastisitasnya. Ketiga, jika heteros maka kita lakukan transformasi. Dan yang keempat, jika setelah transformasi varian error masih heteros, maka deteksi apakah terdapat efek arch pada residual atau errornya. Lalu yang kedua kita lakukan estimasi model. Estimasi dan simulasikan beberapa model persamaan varians berdasarkan persamaan rata-rata yang telah dibentuk. Lalu pilih model terbaik dengan memperhatikan signifikansi parameter estimasi, log likelihood, serta kriteria EIC dan SIC-nya ini terkecil. Setelah itu, yang ketiga kita evaluasi modelnya, yaitu dengan cara beberapa pengujian, yaitu ketika normalitasnya error, keacakan residual, dan yang ketiga terdapat efek arch. Yang keempat, lalu kita lakukan peramalan atau forecasting, yaitu dengan menggunakan model terbaik. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan penggunaan model ArcGarch dengan Stata. Ini saya sudah memiliki data terkait kurs Indonesia dari tanggal 1 Januari 2024 sampai bulan September.
Ya, langkah awal yang akan kita lakukan adalah mengcopy variabel kursnya secara menyeluruh. Jadi kita hanya copy untuk variabel kursnya saja, karena di Stata itu tidak dapat mengestimasi kursnya saja. Oke, kita copy seluruh data kursnya. Sini kita masukkan data variabel kursnya itu dengan cara kita klik data, lalu kita pilih data editor, dan kita paste saja variabel kursnya. Kita klik yang variabel names. Ya, di sini sudah muncul untuk variabel kursnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan set waktunya terlebih dahulu. Dengan cara kita pergi ke komen terlebih dahulu, dan kita uh, tuliskan di komen dengan generate t sama dengan underscore n. Nah, jadi generate t sama dengan untuk memunculkan seluruh data observasi yang kita punya. Oke, selanjutnya kita akan mengenerate waktunya karena datanya ini merupakan harian, jadi kita tuliskan dengan cara generate new t sama dengan time day karena datanya harian, jadi kita tuliskan time day, lalu kita tuliskan 1 Januari 2024 ditambah T dikurangi 1. Nah, di sini kenapa saya menuliskan 1 Januari 2024? Karena data pertama atau data awal yang saya punya itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2024. Jadi di sini dituliskan sesuai dengan data yang kalian punya. Lalu kita enter. Setelah itu di sini di data editor sudah muncul hasilnya untuk variabel T-nya, tetapi datanya ini kita harus ubah dulu formatnya menjadi harian dengan cara kita klik variabel new T, lalu kita klik format dan kita rubah tipe datanya menjadi daily. Lalu kita klik OK. Oke, di sini untuk variabel new T-nya ini datanya sudah berubah menjadi harian. Nah, setelah kita memiliki variabel waktunya, selanjutnya ini kita akan men-set waktunya terlebih dahulu dengan cara tsset new t. Oke. Oke, di sini sudah muncul untuk time frame tahun 2024. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan uji stasionaritas terlebih dahulu. Uji stasionaritas itu kita bisa lakukan secara non formal dan juga secara formal. Di sini saya akan mencoba melihat secara non formal itu melalui grafik. Nah, kita bisa lihat dari grafik, lalu kita pilih time series, kita pilih yang line plots. Setelah itu kita create, dan untuk variabelnya ini kita masukkan course. Lalu kita set. Oke. Di sini terlihat bahwa datanya ini tidak stasioner pada level di mana dia tidak bergerak secara konstan di rata-rata. Okay. Untuk memastikan datanya ini stasioner atau tidak, kita bisa lakukan uji formalnya dengan lalu kita pilih time series, kita pilih yang test, setelah itu kita pilih yang augmented difficular unit root test. Nah, kita masukkan variabelnya yaitu yang course, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat di mana bahwa variabel course ini tuh tidak stasioner pada level, ditunjukkan dengan P statistik yang lebih besar dibandingkan dengan critical value, dan P value-nya ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena dia tidak stasioner pada level, maka kita akan lakukan differencing, yaitu dengan menurunkan variabel course-nya, yaitu dengan cara kita klik fungsi yang tadi, lalu kita modifikasi dengan menambahkan D titik di depan kursnya, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat untuk variabel course ini sudah stasioner pada first difference, di mana ditunjukkan dengan tes statistiknya ini kurang dari critical value dan juga P value-nya ini kurang dari 0,05. Nah, di sini kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk integrated-nya itu adalah 1. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengestimasi nilai AR dan juga MA-nya. Nah, untuk nilai AR dan MA ini kita bisa lihat dari fungsi autokorelasi dan juga fungsi parsial autokorelasi. Ini kita lihat untuk nilai AC-nya dulu, yaitu dengan cara autokorelasi AC D titik force. Nah, kita enter. Nah, di sini muncul untuk autokorelasinya.
Nah, untuk autokorelasi ini merupakan komponen informasi untuk MA. Nah, untuk melihat nilai MA-nya berapa, kita bisa lihat pada leg berapa AC ini atau autokorelasi ini mengalami lag. Nah, di sini terlihat bahwa pada leg 1 dia sudah masuk. Jadi bisa dikatakan untuk nilai MA-nya itu adalah 0. Oke, selanjutnya kita lihat nilai AR-nya itu dengan cara menggunakan PAC. Kita lihat dari grafik PAC D titik kurs. Kita Nah, untuk informasi AR, ini kita bisa lihat dari parsial autokorelasinya. Sama halnya seperti melihat nilai MA, kita bisa lihat untuk nilai AR ini mengalami cut off pada leg berapa. Dan ternyata pada leg 1 dia sudah masuk. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai AR-nya itu adalah 0. Nah, dari info ini kita sudah memiliki model untuk arimanya itu adalah 010. Di sini kita sudah memiliki informasi terkait nilai ARIMA, di mana untuk AR-nya itu adalah 0, integratednya 1, dan juga MA-nya itu adalah 0. Oke, karena model kita 010, jadi kemungkinan besar model terbaiknya itu hanya terdiri dari model itu saja, jadi 010. Tapi kita akan lihat kira-kira untuk model 010 ini sudah signifikan atau belum. Nah, caranya kita bisa klik statistik, lalu kita pilih time series, lalu kita pilih A5 dan Armax model. Nah, di sini kita masukkan untuk integratednya itu adalah 1. Ya, untuk dependent variabelnya kita masukkan course, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya ini sudah signifikan. Selanjutnya kita lihat nilai estatnya. Ini nilai estat C-nya atau nilai EIC-nya itu cukup lumayan kecil. Oke. Jadi karena untuk model 010 ini sudah signifikan dan nilai EIC-nya kecil, jadi kita memiliki model A5 010. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat kira-kira datanya ini sudah cukup dengan uji ARIMA saja atau kita lakukan ArchGuard. Nah, caranya kita akan melihat kira-kira datanya ini bersifat heteroskedastisitas atau tidak. Caranya kita bisa tuliskan di komen, yaitu dengan cara predict. Kita beri nama variabelnya UHAT resid. Oke, kita enter. Lalu setelah itu untuk melakukan uji heteronnya, variabel UHAT-nya ini kita lakukan dulu regresi dengan cara regres UHAT. Nah, ini merupakan untuk awalan. Nah, langkah selanjutnya kita tuliskan stat arch LM. Jadi arch LM ini merupakan uji heteros dan dia ini bisa dilakukan setelah fungsi regres ketemu gitu. Jadi kita enter dulu. Nah, di sini terlihat bahwa p-value-nya ini signifikan, mengindikasikan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Jadi pemodelan ARIMA saja tidak cukup dan perlu kita lanjutkan ke pemodelan ARCH. Oke. Nah, bagaimana caranya kita melakukan uji ARCH? Jadi kita bisa pilih yang statistik. Nah, lalu kita pilih time series dan kita pilih yang ArchGuard models. Oke. Nah, di sini untuk model 1 ini merupakan persamaan arch-nya. Nah, kita pilih untuk dependent variabelnya itu adalah yang course. Nah, di sini untuk leg-nya ini kita pilih yang paling sederhana, yaitu dengan arch-nya 1. Oke, untuk selanjutnya kita pilih model 2. Nah, untuk model 2 ini merupakan spesifikasi arimanya. Tadi kita sudah memiliki model arima terbaik, yaitu dengan model 010. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nilainya ini sudah signifikan. Lalu kita lihat nilai EIC-nya, estat EIC, enter. Nah, di sini sudah muncul untuk nilai estat EIC-nya. Nah, tetapi walaupun nilai ini sudah signifikan dengan model Arch 1 ini, kita harus mencari model terbaik. Kita coba untuk menggunakan model Garch ya, teman-teman. Nah, kita klik fungsi sebelumnya, lalu kita modifikasi. Untuk arch-nya ini kita tambahkan Garch 1. Oke, kita enter.
Oke, di sini sudah terlihat bahwa untuk p-value-nya juga sudah signifikan ya teman-teman. Lalu kita lihat nilai AIC-nya. Kita ketikkan S1IC, AIC ini nilainya negatif, AIC-nya negatif 652. Jadi bisa kita simpulkan untuk pemodelan yang lebih baik untuk memodelkan variansnya dengan model ARCH1 dan GARCH1. Nah, di mana untuk ARCH ini merupakan leg residual kuadrat dan untuk GARCH ini merupakan leg dari variansnya. Nah, kita bisa tampilkan berapa nilai variansnya dengan cara kita ketikkan di komen yaitu predict variance underscore GARCH 11. Di sini saya menggunakan nama variabelnya var underscore GARCH 11. Lalu kita koma variance. Kita enter. Oke. Untuk melihat hasil dari nilai variansnya, kita bisa lihat dari data editor. Oke, di sini variansnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita ingin melihat nilai simpangan bakunya, itu kita bisa ketikkan dengan generate SD atau standard deviation GARCH 11 sama dengan SQRT per GARCH 11. Oke, kita enter. Oke, di sini di data editor. Nah, di sini di data editor juga sudah muncul untuk nilai dari simpangan bakunya. Nah, untuk melihat plot simpangan bakunya, misal kita pengen lihat nih plot dari simpangan bakunya, kita pilih statistik, lalu kita pilih time series, lalu kita pilih yang graph, line plots. Nah, untuk plotnya ini kita rubah menjadi standard GARCH. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul untuk plot simpangan bakunya. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai forecast atau prediksi dari nilai simpangan bakunya yang ada di dalam observasi. Jadi untuk forecasting atau prediksi itu bisa kita lihat dari dalam observasi dan juga di luar observasi. Bisa kita lakukan di dalam observasi dan juga di luar observasi. Oke. Nah, untuk melihat prediksi atau forecasting di luar observasi, kita bisa lakukan dengan cara pertama itu kita harus menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, wadah untuk forecasting. Nah, caranya adalah dengan cara kita pilih statistik, lalu kita pilih time series, dan kita pilih setup and utilities, dan kita pilih yang add observasi to time series dataset. Nah, di sini misal aku mau mencoba untuk mengestimasi 6 hari ke depan atau untuk memprediksi 6 hari ke depan. Kita tuliskan 6, lalu oke. Bisa kita lihat dari data editor ya teman-teman. Nah, kita lihat di data editor bahwa untuk wadah atau tempatnya selama 6 hari ke depan itu sudah muncul di data editor. Oke. Setelah kita menyiapkan wadahnya, nah langkah selanjutnya ini kita akan lakukan forecasting atau peramalan. Tetapi sebelum kita melakukan forecasting atau peramalan, kita klik persamaan ArcGARCH yang terbaik tadi, teman-teman. Nah, kita klik terlebih dahulu untuk memunculkan model terbaik tadi. Ya, setelah muncul untuk nilai model terbaik ArcGARCH-nya, nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan forecasting. Di sini kita akan lakukan dua, yaitu yang pertama kita akan lihat nilai forecast dari kurs dan juga yang kedua kita akan lihat nilai dari forecast seragam atau variansnya. Nah, pertama kita akan melihat dari kursnya terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan di komen dengan cara predict. Nah, di sini saya menggunakan nama variabelnya kurs F, y dynamic PD September 2024. Oke, kenapa ini 19 September 2024? Jadi kan data terakhir yang saya punya itu kan 18 September 2024. Jadi untuk mengestimasi selanjutnya itu dimulai dari tanggal 19 September tahun 2024. Lalu kita enter. Oke. Lalu untuk melihat hasilnya, hasil dari
prediksi atau estimasi kurs, kita bisa lihat di data editor, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat untuk kurs F, nah kita bisa lihat di tabel terbawah 6 hari ke depan. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil prediksi nilai forecast dari ragam atau variansnya. Di sini kita bisa tuliskan dengan cara predict. Nah, untuk variabelnya saya menggunakan nama var f, dan untuk dynamic y-nya ini kita rubah namanya menjadi variance. Lalu enter. Oke. Nah, untuk melihat simpangan bakunya atau volatilitasnya, kita juga bisa buat dengan cara generate SDF, standard deviation, sama dengan SQRT per F. Oke, kita enter. Oke, untuk hasilnya kita bisa lihat di data editor. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman untuk kurs F, VAR F, dan SDF-nya ini sudah muncul untuk hasil forecasting selama 6 hari ke depan. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat plotnya, kita bisa lihat dari grafiknya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih grafik, kita pilih time series graph, line plots. Misal saya mau membandingkan antara variabel kurs sama variabel kurs yang kita lakukan forecasting, yang sudah kita lakukan peramalan. Kurs F. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk yang berwarna biru ini merupakan data observasi kurs dari tanggal 1 Januari sampai 18 September, dan yang berwarna merah ini merupakan hasil forecasting atau peramalan dari kurs tadi, di mana di sini terlihat di ujung untuk data peramalannya. Oke, untuk melihat dari grafik atau plot-plot dari simpangan baku dan juga ragam atau varians bisa dilakukan seperti halnya melihat peramalan dari kurs. Jadi sekian video demonstrasi stata untuk model Arch dan Garch dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.